Silakan baca. Silakan dibaca. Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ma'adal Qori. Itu nubuat. Ya, semua senang. Iya. Iya. Saya jadi ingat ketika Jibril datang. Ya. Nah, ini jawaban Rasulullah Muhammad SAW. Ada di Yesaya. Ada. Yesaya itu jaraknya 600 tahun sebelum Rasulullah lahir. Kali ini saya akan menggunakan metode yang berbeda untuk menjawab saudara kita yang beragama Islam, terlebih para mualaf. Mari kita melihat dan menonton video ini untuk kita nanti menjadikan rujukan pembahasan kita. Kami akan uji kesaktian dari Ustadz Kainama, yakni langsung saja nanti TikTok memberikan pertanyaan. Satu pertanyaan awal, yakni apakah Nabi Muhammad buta huruf? Begini, ketika dikatakan ummi, tidak dapat membaca, itu yang seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 29 nomor ayat 12. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 29 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa ketika kitab itu dibukakan dan malaikat itu berkata kepada seseorang pria itu, bacalah, Iqra. Lalu laki-laki itu menjawab, aku tidak dapat membaca. Bukan masalah baca dan tulis secara hurufiah manusia, tapi sejak 600 tahun sebelum Rasulullah lahir dikatakan bahwa tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah. Yesaya spasi 29 tanda bagi 12. Tanda bagi itu titik 2. Titik 2 ya, titik 2. Yesaya spasi 29 titik 2 12. Nggak usah pakai pasal. Nah, boleh baca dulu. Berarti itu nubuat untuk Nabi Muhammad. Ya, mari kita baca. Oke. Itu 600 tahun sebelum Rasulullah lahir. Sebentar, Ustaz. Izin. Nanti mikrofonnya bisa dipindah ke mana-mana, Ustaz. Masya Allah. Silakan baca. Silakan dibaca. Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ma'adal Qori. Itu nubuat. Ya, semua senang. Iya. Iya. Saya jadi ingat ketika Jibril datang. Ya. Nah, ini jawaban Rasulullah Muhammad SAW. Ada di Yesaya. Ada. Yesaya itu jaraknya 600 tahun sebelum Rasulullah lahir, yaitu tahun 571 Masehi. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu. Subhanallah. Demikian Ustaz. Dari video tadi ada pernyataan Ipung yang mengatakan bahwa mereka sedang menguji kesaktiannya si Kainama. Bagaimana pendapatnya terkait dengan Nabi Muhammad? Dan di sini saudara-saudara, saya tidak berusaha untuk menjawab sesuai dengan teks itu, tetapi saya mencoba untuk menjawab dan mengikuti cara berpikir orang-orang Islam, khususnya di sini mualaf, yaitu adalah Kainama. Dan kita melihat ada tadi salah seorang ustadz yang menangis karena membaca ayat itu. Nah, di dalam Alkitab ada sebuah nats yang berkata di dalam Yesaya pasal 29 ayat yang ke-12 yang mengatakan begini, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini,
maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Berdasarkan nats itu, Kainama mencoba untuk menghubungkan itu dengan Muhammad yang tidak bisa membaca atau ummi. Dan Ustadz tadi juga dia menangis karena dia teringat ketika ditanyakan kepada Muhammad oleh seorang Jibril, maka bacalah, Iqra. Maka Muhammad tidak bisa membaca. Nah, dari hal itu Kainama mengatakan bahwa 600 tahun sebelum Muhammad datang itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya, meskipun itu adalah salah, karena Yesaya ini ditulis 720 sebelum Masehi. Tapi tidak masalah sampai di situ, karena mungkin dia memang tidak tahu sejarah dan mungkin dia belum membaca apa yang namanya penulisan daripada Yesaya itu. Tetapi saya fokus pada pernyataan beliau yang mengatakan ini merujuk kepada Muhammad. Kita tidak perlu untuk menolak pendapatnya, teman-teman. Karena kenapa? Kalau kita menolak pendapatnya, itu mereka tidak percaya. Karena mereka kan ilmu gatot. Artinya mereka hanya mencocok-cocokkan sesuai dengan keinginan mereka. Maka kita coba untuk mengikuti kehendak mereka. Inilah cara kita untuk bisa memberikan mereka pengertian, karena kalau kita mau berdebat atau mau menang-menangan, mereka tidak akan pernah berubah untuk itu. Maka oleh sebab itu, maka kita mengikuti apa yang mereka inginkan. Nah, kalau tadi di ayat yang ke-12 mengatakan demikian, maka di ayat 13-nya kita membaca bagaimana firman Allah berkata terkait dengan umatnya. Nah, di dalam ayat yang ke-13 dia berkata begini, dan Tuhan berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ada dua hal yang perlu kita tekankan di sini. Jadi kalau tadi di ayat yang ke-12 itu dianggap adalah Muhammad, maka jelas di ayat yang ke-13 itu berbicara tentang umat daripada Muhammad ini. Karena di dalam agama Islam mereka itu adalah umat Muhammad, umat yang buta huruf. Nah, oleh sebab itu kita terapkan ayat ini kepada mereka karena itulah keinginan mereka. Maka dengan jelas ada dua hal yang menjadi ciri umat daripada Islam di situ, yaitu adalah mereka beribadah hanyalah perintah manusia dan mereka juga adalah umat penghafal. Kita bahas satu-satu. Mari kita sinkronkan, mari kita melihat juga dari sisi keyakinan mereka. Bagaimana mereka memahami mereka itu dan keberadaan mereka itu. Misalnya berbicara tentang ibadah. Ibadah mereka itu kan berbicara tentang sholat secara khusus. Meskipun semua kegiatan agama itu adalah bagi agama itu suatu ibadah. Tetapi secara khusus dulu berbicara tentang ibadah yang dilakukan setiap hari. Dan umat Islam ini kalau kita baca di dalam Al-Quran, maka ibadahnya atau sholat itu dia hanya perintahkan 3 kali, ya kan? Tetapi padahal sholat yang mereka lakukan adalah sholat 5 waktu. Adakah perintah di dalam Al-Quran terkait dengan sholat 5 waktu? Selama saat ini saya tidak pernah membaca. Kalau ada silakan ditunjukkan. Tapi kalau tidak ada, berarti itu adalah hanya perintah manusia. Ya kan? Dan itu di dalam Al-Quran tidak tertulis. Karena bagi mereka tidak mengikuti Al-Quran secara full atau tidak didasarkan semua perilaku umat Islam pada Al-Quran, maka itu
tidak sah. Nah, itu sebagian orang. Ada juga yang mengatakan bahwa juga didukung oleh hadis-hadis. Jadi mana nanti yang lebih benar? Silakan dijawab. Nah, jadi artinya di sini kita lihat dulu bahwa ibadah kepadaku hanyalah perintah manusia. Kenapa kita mengatakan itu? Karena itu didasarkan pada pernyataan si Kainama. Nah, kemudian terkait dengan ibadah, misalnya mereka percaya bahwa mereka itu sunat. Nah, sunat di dalam Al-Quran tidak pernah tertulis, hanya milal Ibrahim yang ada. Mengikuti apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Nah, pertanyaan kita, loh, Ibrahim atau Abraham dalam Alkitab itu disunat pada umur 80 tahun. Apakah sama seperti itu orang Islam? Dan tidak ada satu perintah pun di dalam Al-Quran terkait dengan sunat. Nah, bagaimana dengan itu? Ibadah semacam itu seperti apa? Nah, kalau mereka mengatakan bahwa ibadah mereka itu adalah benar-benar dari Allah, apakah orang-orang sebelumnya di dalam ibadah mereka mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rasul? Sebagaimana yang mereka terapkan hari ini. Nah, ini kan perlu harus kita pertanyakan. Nah, inti dari poin yang pertama ini adalah bahwa umat yang dimaksudkan di situ adalah umat yang hanya mengikuti perintah manusia. Hal yang kedua yang perlu kita harus pikirkan adalah di situ dikatakan bahwa mereka ini adalah umat penghafal. Mari kita kembali sinkronkan. Siapa sih umat Islam? Kita sudah banyak mendengar bahwa mereka ini adalah sangat membanggakan tentang Quran yang mereka hafal. Nah, apakah benar mereka ini adalah sama seperti yang dikatakan oleh Yesaya 29 ayat 13? Silakan tanya kepada Kainama. Karena ini adalah hak kita, saudara-saudara, untuk bisa menjawab mereka dengan cara dan perspektif yang lain. Nah, oleh sebab itu, kalau kita melihat bahwa mereka ini adalah umat penghafal, maka sangat jelas sekali di sini, sebagaimana yang dikatakan oleh ayat yang 13, mereka ini adalah hanya mengikuti perintah manusia yang dihafalkan. Nah, hal yang ketiga yang paling penting, apakah Al-Quran yang sedang dipakai oleh umat Islam sekarang itu adalah merupakan perintah manusia, merupakan tata cara ibadah yang diperintahkan oleh manusia dan mereka menghafalkan itu sehingga itu dilakukan secara rutinitas? Mari, saudara Islam, coba kamu memberikan tanggapan terkait dengan itu. Khususnya orang Kristen, ketika Anda berdiskusi kepada orang-orang seperti Kainama tadi, menggunakan ayat yang ada di dalam Yesaya pasal 29 ayat 12, maka gunakanlah ayat yang ke-13 untuk mempertanyakan kepada mereka, apakah benar di ayat yang ke-13 itu bahwa kalian adalah hanya umat yang beribadah berdasarkan perintah manusia, dan apa yang kalian lakukan itu merupakan adalah suatu hafalan, dan apakah kitab kalian adalah juga merupakan perintah manusia yang dihafalkan oleh umatnya? Anda layak untuk mempertanyakan hal itu kepada mereka, karena Anda tidak perlu untuk berdebat kepada mereka.
Biarlah mereka selesaikan dulu apa yang menjadi tanggung jawab mereka terhadap ayat itu. Karena bagi kita, kata Muhammad di dalam Alkitab tidak ada. Dan semua ayat itu tidak merujuk kepada suatu nabi yang lahir di Arab. Karena bagi orang Kristen, nabi itu hanya lahir, hanya ada dalam lingkup ruang orang-orang Yahudi saja. Jadi Anda punya hak untuk itu mempertanyakan. Kalau mereka bersekukuh, maka Anda berani, Anda juga berhak untuk mengatakan mereka bahwa ibadah mereka adalah hanya perintah dari manusia, dan kitab suci mereka adalah merupakan perintah manusia yang dihafalkan. Kalau mereka bersekukuh dengan ayat yang ke-12, karena kita punya hak untuk itu juga, untuk menerapkan ayat itu kepada mereka, karena mereka memaksa ayat itu untuk mereka. Maka oleh sebab itu, Anda berani untuk mengatakan demikian, karena ketika mereka menggunakan ayat-ayat Alkitab dengan seenaknya mereka, dengan cara mereka, maka Anda juga punya cara untuk menyampaikan hal itu dan cara pandang terkait dengan ayat itu. Silakan umat Islam, umat Buddha, Hindu, dan semua agama di dunia ini boleh menggunakan ayat Alkitab. Tetapi terkait dengan kepentingan-kepentingan golongan atau agama, maka itu perlu ada yang namanya juga klarifikasi bagi kita orang Kristen. Maka kalau mereka memaksakan itu untuk mereka, silakan. Kita tidak boleh marah, kita tidak boleh melaporkan ke polisi. Tetapi juga mereka harus memahami, kalian harus bisa menerima bahwa kami juga berhak untuk mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh kitab suci kami. Kalau kalian memaksakan hal itu. Jadi inti yang saya katakan tadi, ada 3 hal yang perlu harus kita tanyakan kepada mereka. Benarkah bahwa Muhammad itu adalah telah dinubuatkan di dalam Yesaya 29 ayat 12 itu? Kalau itu benar, maka kami juga berhak untuk mengatakan bahwa umat Muhammad itu, ya kan, yang dimana di dalam 13 mereka melakukan ibadahnya itu berdasarkan dari perintah manusia. Kita tidak tahu apakah itu nanti mereka berkata bahwa Muhammad yang menyampaikan daripada Quran itu adalah perintah atau suatu pemahamannya, itu yang mereka tahu. Tetapi ketika menggunakan ayat itu, maka pasti akan merujuk di situ. Nah, yang kedua adalah bahwa apa yang mereka lakukan itu, ibadah mereka itu adalah suatu hafalan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Itu mereka hanya memuliakan Allah mereka dengan bibir mereka dan memuliakan dengan mulut mereka, tetapi hati mereka itu tidak kepada Allah. Dan yang ketiga adalah apakah Al-Quran itu merupakan perintah manusia dan itu disuruh untuk dihafalkan. Itu saja yang bisa saya gunakan, yang bisa saya jawab dalam perspektif yang berbeda dan mengikuti cara berpikir saudara kita yang para mualaf ini untuk dapat menyelesaikan studi mereka terkait dengan kitab-kitab orang Kristen. Supaya apa? Supaya mereka tidak menggunakan dengan sembarangan ayat itu dan mereka lebih berhati-hati. Kalau mereka bisa mengklaim itu khusus untuk mereka, maka Anda dan saya juga orang Kristen juga bisa memberikan sebuah pernyataan untuk mencurigai mereka bahwa apa yang dilakukan oleh umat Islam itu adalah hanya ibadah perintah manusia, yang dimana mulut mereka memuliakannya dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripadanya. Dan yang kedua adalah mereka ini adalah memiliki kitab yang kitabnya itu adalah hanya perintah manusia, lalu mereka hafalkan.
Nah, untuk menghindari itu, Anda, saudara saya yang beragama Islam, silakan berpikir kembali, benarkah Anda percaya pada ayat itu? Kalau benar, maka Anda menerima konsekuensi pada ayat 13. Kalau tidak benar, stoplah untuk menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk kepentingan kalian sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.